Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, tiada kalimat yang paling pantas kita ucapkan melainkan lantunan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Jami Al-Faizin. Mudah-mudahan seluruh kegiatan amaliyah yang kita lakukan pada hari ini, mulai kita dari bangun tidur sampai nanti kita akan tidur kembali, senantiasa amaliyah itu bernilai ibadah, Allah tercatat untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat iring salam tak lupa kita haturkan, kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Juga pada kesempatan yang baik ini, khatib berwasiat khususnya kepada diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah untuk senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kita semua harus menyadari hidup kita di dunia ini adalah sementara. Suatu saat, cepat atau lambat, tentu kita semua akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Suka atau tidak, mau atau tidak, yang namanya kematian pasti akan datang menjemput kita. Maka sebagai manusia yang beriman, tentu kita harus menyadari sementara kehidupan ini harus kita persiapkan. Harus ada bekal persiapan yang harus kita bawa, agar tentu saja kehidupan nanti di akhirat itu akan menjadi kebahagiaan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat untuk panjang umur, sehingga kita punya waktu yang luang, kita punya waktu yang leluasa untuk mengumpulkan bekal di kehidupan akhirat nanti.
harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga kemudian menggunakan syukur yang Allah berikan itu untuk senantiasa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang kita lakukan, yaitu dengan menjaga dan kemudian menggunakan, Allah sudah memberikan kesehatan fisik kepada kita, maka kita jaga kesehatan tersebut. Kemudian kita gunakan fisik kita, kita gunakan kaki kita, kita gunakan tangan kita, mata, telinga dan lain-lain sebagainya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka tentu saja kita jaga kesehatan kita, kita gunakan untuk beribadah, pasti Allah akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, sebaliknya, jika kita kufur, kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, kita sudah diberikan nikmat, rezeki dan lain-lain sebagainya, tetapi kita tidak menggunakannya di jalan Allah, tidak mensyukurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kembali kepada hal tadi yang disampaikan bahwa kita harus mempersiapkan diri. Dan sesungguhnya kata Allah, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik, bekal yang paling sempurna untuk kehidupan kita di akhirat nanti adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jabatan, bukan golongan, bukan harta kekayaan dan lain-lain yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membedakan kita dengan manusia lainnya, tetapi tinggi derajat seseorang dikarenakan atau dinilai daripada nilai ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda manusia atau orang-orang yang bertakwa. Tapi pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 134 menyampaikan ada 3 ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan, orang yang memberikan sebagian hartanya fisyarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan memang lagi banyak uang, lagi banyak rezeki, maupun dalam keadaan sempit. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bulan puasa kemarin tentu kita sudah belajar, bahkan jauh sebelumnya kita sudah belajar untuk beramal, untuk melakukan infak, baik berupa makanan takjil maupun berupa harta yang kita miliki. Kita sudah dilatih untuk terus melaksanakan amaliyah sedekah itu. Maka jika saja kita ingin digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, jika saja ternyata puasa kita berhasil, maka tentu nilai sedekah yang sudah kita laksanakan akan meningkat, bukan hanya pada kualitas, tapi tentu pada kuantitas. Bukan hanya pada jumlahnya yang kita gunakan, bukan hanya pada jumlah nilainya yang kita berikan, tetapi kuantitasnya. Jika kemarin kita mungkin hanya memberikan 1.000 rupiah per hari, maka kita tingkatkan menjadi 2.000, 5.000 dan seterusnya. Juga tingkatkan kuantitasnya. Jika kemarin memberikan masih ingin dipuji,
Jika kemarin memberikan masih ingin dilihat, masih ada perasaan ria dan lain sebagainya, maka sedekah kali ini kita hilangkan perasaan-perasaan itu, tumbuhkan nilai keikhlasan kita dalam memberikan sedekah kepada orang lain. Tidak hanya materi, tapi juga tenaga kita bisa berikan kepada orang lain, pikiran kita bisa berikan kepada orang lain. Bahkan mungkin yang terkecil adalah kita memberikan bantuan doa kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, banyak fadilah-fadilah, banyak keistimewaan-keistimewaan yang sudah diceritakan tentang kehebatan daripada sedekah. Maka ini tentu harus menjadi motivasi kita dalam memberikan sedekah, dalam berinfak kepada orang lain. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Kemudian yang kedua, ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran surat Ali Imran 134 adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang bisa mengendalikan emosinya ketika ada satu masalah, ketika ada satu yang tidak sesuai. Maka orang-orang yang bertakwa akan meneliti dulu, akan mencoba memahami titik akar permasalahannya. Tidak lantas kemudian ada satu masalah kemudian mengumbar amarahnya, mengumbar hawa nafsunya. Kita sudah dilatih sebulan yang lalu, sebulan penuh, untuk tidak hanya mempuasakan mulut saja, tidak hanya mempuasakan kemaluan kita saja, tapi juga kita sudah dilatih untuk mempuasakan hati kita, mempuasakan pikiran kita, agar lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi setiap masalah. Wal kadhiminal ghaidh. Dan kemudian yang ketiga, ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bahwa kita setiap manusia punya potensi, punya peluang untuk berbuat salah. Al-insanu mahallul khata wan nisyan. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Maka ketika ada salah yang kita lakukan, tentu adalah kewajiban kita untuk meminta maaf terhadap orang yang sudah kita sakiti. Tetapi hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, memaafkan orang yang menyakiti kita itu dipandang lebih mulia. Memaafkan kesalahan orang yang sudah menyakiti hati kita itu merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Halal bihalal sudah kita lewati, Syawal sudah kita lewati, kita sudah saling memaafkan antar sesama, kita sudah saling mengemukakan dosa dan kesalahan kita. Maka kita jaga kesucian itu, kita jaga kefitrahan itu. Jangan sampai halal bihalal berlalu, Syawal berlalu, kita kembali melakukan dosa-dosa. Mari kita semua harus menjaga, harus saling memahami, harus bisa mengendalikan emosi kita, harus bisa menginfakkan sebagian harta kita, agar kemudian Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan kemudian kita bisa bahagia ketika hidup di akhirat nanti. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang menjemput kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa